Selamat datang di channel Mr. English. Pada chapter ketiga dari pembahasan Cross-Cultural Understanding pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplor tentang cultural conflict. Pada video-video sebelumnya, cultural conflict memang sudah disinggung, tetapi hanya sekilas saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor lebih dalam. Cultural conflict atau konflik budaya itu merupakan sebuah tipe masalah yang terjadi ketika nilai-nilai budaya yang berbeda dan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda itu bertemu, bertolak belakang tapi ya, sehingga terjadilah masalah-masalah. Nah, di video sebelumnya kita telah mengkaji ada 3 contoh masalah yang berkaitan tentang lintas budaya. Masalah pertama adalah masalah yang terjadi di lingkungan asrama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah mengenai peran anak pertama. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah masalah yang terjadi dalam sebuah kerjasama atau teamwork seperti itu. Dan benang merahnya adalah sumber dari ketiga masalah itu adalah hal yang sama, yaitu yang namanya cultural differences atau perbedaan-perbedaan budaya. Nah, ini merupakan sudah diteorikan oleh banyak pakar budaya seperti itu. Salah satunya adalah Jonathan Turner. Dia mengatakan bahwa konflik ini bisa muncul akibat dari perbedaan-perbedaan budaya dan juga kepercayaan yang menempatkan orang-orang itu pada situasi yang tidak nyaman, yang saling bertentangan antara satu sama yang lainnya. Dan ini juga didukung oleh teori dari Alexander Groh, yang dia mengatakan bahwa sumber masalah itu salah satunya adalah ketika ekspektasi dari orang-orang itu tentang behavior atau perilaku, kemudian karakter dari orang lain itu tidak sama atau tidak sesuai dengan kultur budayanya dari dia. Jadi dia menginginkan orang-orang di sekelilingnya itu berperilaku begini karena memang dia sudah tumbuh dengan perilaku yang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki nilai budaya, nilai personalitas yang berbeda seperti itu ya. Kita akan berbicara tentang 4 penyebab utama dari cultural conflict. Penyebab yang pertama itu namanya adalah intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini biasanya bisa terjalin apabila dua belah pihak itu memahami sebuah bahasa yang sama. Misalkan nih ada orang India dan orang Jepang. Nah, orang India itu kan tidak mengerti bahasa Jepang, orang Jepang tidak mengerti bahasa India. Tetapi mereka sama-sama bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini menjembatani komunikasi mereka, sehingga mereka bisa melakukan komunikasi antar budaya. Hanya saja, kalau kita berbicara tentang intercultural communication, ini tidak sekedar tentang budaya saja. Apalagi kalau orang India dan orang Jepang ini berada di sebuah lingkungan yang sama, misalkan mereka adalah roommate atau dormmate seperti itu. Bukan hanya tentang bahasa saja, tapi juga tentang perbedaan perilaku, tentang perbedaan cara berpikir. Nah, kemudian apakah kedua orang ini bisa saling menerima satu sama lain dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, perbedaan itulah yang nanti akan menentukan apakah akan terjadi masalah di antara mereka apa tidak, tergantung mereka bisa menerima atau mereka akan menolaknya. Maka di sini dituliskan bahwa komunikasi antara member-member dari budaya yang berbeda itu sebenarnya simple, tetapi prosesnya itu sangat kompleks karena yaitu tadi tidak sekedar tentang bahasa saja. Nah, yang kedua penyebabnya adalah misinterpretation. Nah, ini sering sekali, ini sebenarnya sebuah hal yang sangat wajar ya, kalau misalkan kita ketemu sama orang lain, apalagi dari budaya yang berbeda, itu kita suka menginterpretasi tindakan-tindakan mereka. Nah, kok orang ini melakukan hal ini dengan cara seperti ini ya, oh ini caranya nggak enak, nggak baik, nggak wajar, nggak layak lah untuk dilakukan, dan sebagainya. Nah, interpretasi ini aslinya kan wajar, tetapi kalau kita lanjutkan, itu akan menjadi interpretasi yang salah, dan itu akan bisa menimbulkan hal-hal negatif kepada diri kita sendiri yang menginterpretasikannya, maupun kepada dia yang kita interpretasikan. Karena kalau kita menjadi seseorang yang memiliki pandangan negatif, otomatis kan kita perilakunya juga akan mulai berbeda kepada orang tersebut. Dan orang tersebut otomatis juga akan mulai mengidentifikasi karakter kita kok jadi berbeda seperti itu. Nah, itu nanti jadi akan ada gap-gap di antara orang tersebut. Seperti itu, dan itu bisa menimbulkan masalah. Jadi misinterpretation ini merupakan salah satu sumber masalah penyebab cultural conflict.
Kemudian yang ketiga itu namanya adalah ethnocentrism atau ethnocentris. Paham ethnocentris ini dia adalah paham yang mengatakan atau yang percaya bahwa dirinya atau budayanya itu adalah yang paling benar, sementara apa yang dilakukan orang lain, budaya orang lain itu tidak benar atau tidak paling benar seperti itu ya. Jadi ini dia bisa kita katakan sebagai Mr. atau Miss Right gitu ya. Kalau dalam melakukan sebuah tindakan itu dia merasa bahwa tindakannya itu paling benar, omongannya paling benar, kemudian yang lainnya itu salah, yang lainnya itu harus menyesuaikan dengan dirinya. Itu adalah ethnocentrism. Nah, dalam sebuah cross cultural interaction, karakter seperti ini itu sangat mematikan keharmonisan relationship. Jadi harus bisa secara bijak untuk memposisikan diri supaya orang lain itu yang berbeda budaya dengan kita itu merasa nyaman dan akhirnya terhindar dari konflik-konflik antar budaya. Dan seperti yang dituliskan di kalimat kedua ini, this ethnocentric assumption can result in negative judgment about other culture. Betul sekali, kalau kita merasa yang paling benar otomatis ya kita bahasa lainnya menganggap budaya orang lain itu salah kan. Nah itu jadi kita akan membuat judge negatif kepada mereka dan kepada budaya-budaya mereka, dan itu merupakan sumber masalah yang sangat besar. Oke, yang keempat adalah tentang stereotypes. Stereotypes ini ada banyak sekali tipenya. Ada stereotip tentang gender, stereotip tentang ras, ada pekerjaan dan sebagainya. Misalkan tentang gender, peran wanita sama laki-laki itu stereotipnya ada seperti ini. Kemudian tentang ras, misalkan di Amerika ada ras kulit putih dan kulit hitam, itu mereka memiliki stereotip yang sangat berbeda jauh. Kemudian tentang profesi, ada orang yang mengatakan bahwa profesi dokter itu adalah paling mulia, kemudian guru, kemudian apa dan sebagainya, dan itu bisa menentukan perbedaan sikap antar masing-masing orang. Nah, kalau misalkan perbedaan itu tidak menimbulkan masalah, nggak apa-apa. Tetapi biasanya stereotip-stereotip yang dilekatkan pada gender, ras, profesi, dan sebagainya itu menimbulkan kecurigaan, rasa tidak toleransi, rasa permusuhan, rasa tidak suka, dan sebagainya, dan itu merupakan sumber masalah juga. Jadi banyak sekali masalah yang ada di dunia ini yang timbul hanya gara-gara stereotip. Bahkan perang dunia dan sebagainya itu bisa berawal dari stereotip. Nah, ini adalah 4 penyebab utama dari cultural conflict. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami satu atau beberapa di antara 4 penyebab ini? Mungkin kalian sebagai pelakunya atau kalian sebagai korbannya seperti itu ya. Dan kelanjutannya seperti apa? Seperti itu. Terus apakah kamu bisa memberikan contoh-contoh yang lain dari 4 hal ini yang belum disebutkan tadi? Kemudian yang terakhir, apakah kamu memiliki solusi-solusi yang menurutmu itu bisa dipakai untuk meng-counteract atau menghilangkan 4 penyebab ini? Nah, kira-kira seperti apa? Silahkan di-share kepada kita semuanya yang berada di channel ini. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel Mr. English. Pada chapter keempat dari materi Cross-Cultural Understanding ini, kita akan membahas tentang Cultural Adjustment. Materi ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu Cultural Conflict. Cultural Adjustment atau penyesuaian budaya. Penyesuaian adalah sebuah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu sehingga pola relasi yang lebih tepat antara individu tersebut dengan lingkungannya akan terjadi. Penyesuaian menciptakan pola relasi yang menyenangkan, sehingga bisa juga menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik, seperti konflik-konflik yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Adjustment atau penyesuaian ini seringkali didasari oleh keinginan sendiri, namun biasanya keinginan itu adalah hasil dari dorongan faktor determinan. Apa sih itu faktor determinan? Determinan adalah faktor-faktor yang mendukung, mempengaruhi, dan memberi dampak pada proses penyesuaian sehingga individu tersebut melakukan penyesuaian diri. Nah, ada faktor determinan apa saja ya kira-kira yang berhubungan dengan penyesuaian budaya? Yang pertama adalah kondisi fisik.
misalnya imunitas, kebugaran, postur, dan sebagainya. Yang kedua, kedewasaan intelektual, semisal pengetahuan, logika, nalar, dan sebagainya. Yang ketiga, situasi psikologis, seperti pengendalian emosi, kepercayaan diri, dan lain-lain. Yang keempat, kondisi lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima adalah faktor budaya. Faktor budaya ini bisa berasal dari kepercayaan, agama, dan lain-lain. Nah, kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri ini bergantung pada level masing-masing faktor ini. Semakin levelnya tinggi atau positif, maka semakin seseorang itu berhasil dan cepat dalam penyesuaiannya. Berikutnya adalah adjustment process atau proses penyesuaian diri. Pada sesi ini, kita akan melihat tentang lika-liku serta tahapan-tahapan penyesuaian diri disertai contoh-contohnya. Proses penyesuaian diri dalam konteks budaya diilustrasikan secara apik oleh Gullahorn dan Gullahorn dengan kurva W-nya. Ini disebut kurva W, memang teorinya tentang siklus cultural adjustment itu membentuk huruf W. Secara sekilas, kita bisa lihat bahwa ada 5 titik tahapan. 3 diantaranya berada di atas, dan 2 lainnya berada di bawah. 3 yang di atas meliputi honeymoon, initial adjustment, dan acceptance and integration. Ini adalah fase positif. Sementara 2 lainnya, yaitu culture shock dan mental isolation, adalah fase negatif. Mari kita simak satu-satu. Fase pertama, honeymoon. Disclaimer dulu ya, mohon jangan dilihat honeymoon ini dari sudut pernikahan, tapi dari sudut budaya ya, karena arahnya bisa berbeda nanti, meskipun artinya serupa. So, honeymoon adalah titik di mana ketika seseorang memasuki lingkungan budaya yang baru, dia merasa senang tiada tara, pokoknya positif dan happy melulu bawaannya. Nah, fase kedua disebut culture shock atau gegar budaya. Pada tahap ini, seseorang mulai menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan mengagetkan dari lingkungan budaya barunya. Biasanya diikuti dengan rasa penolakan dan menyesal sudah memasuki dan tinggal di tempat barunya, karena ternyata situasi normalnya tidak seindah di awal-awal. Fase ketiga adalah initial adjustment atau penyesuaian awal. Di tahap ini seseorang mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak disukainya tadi, sehingga mulai menerima situasi yang tadinya tidak menyenangkan dan berusaha menjalani hari-hari normalnya dengan enjoy aja. Fase keempat adalah mental isolation atau kekangan mental. Di fase ini, orang tersebut mengalami penurunan semangat lagi dan bahkan penolakan keadaannya semakin menjadi-jadi, sehingga bisa menimbulkan frustasi yang luar biasa sampai kangen rumah dan ingin kembali ke tempat asalnya saja. Nah, yang terakhir ini adalah happy endingnya. Namanya adalah acceptance dan integration atau penerimaan dan integrasi. Nah, di tahap ini dia sudah menemukan kenyamanannya kembali dan menerima setiap keadaan di tempat barunya. Ini mungkin karena dia sudah menemukan trik mengatasi masalah-masalah yang ada di sana dan menemukan kembali sisi indah dari tempatnya yang baru. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa tidak setiap orang mencapai tahap 5 ini ya, karena nyatanya banyak yang tidak sanggup mengatasi isolasi mental di tahap keempat, sehingga mereka menyerah dan akhirnya memilih untuk kembali ke tempat asal. Nah, sekarang kita simak contohnya dalam kehidupan nyata ya. Kita ambil contoh tentang seseorang, anggap saja orang Indonesia, yang berkunjung dan menetap ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Nah, di tahap 1 misalnya, dia akan bilang kalau USA itu awesome, dengan segala keindahan dan kecanggihannya tentunya. Orang-orangnya modern, teman-temannya bagus, tempatnya bersih, orang-orangnya disiplin, dan sebagainya. Sampai tibalah di fase kedua, di mana dia mulai mengeluhkan tentang mahalnya harga barang-barang di sana, biaya hidup di sana, kemudian dia juga ketemu orang-orang natif dengan attitude yang nggak baik, dan lain sebagainya. Namun, pada titik berikutnya, di fase ketiga, dia bisa memaklumi dan bisa membiasakan diri dengan hal itu tentunya, dengan siasat-siasat tertentu yang ia mulai biasakan. Nah, tibalah di titik nggak menyenangkan lagi,
dan lebih parah sehingga dia merasa frustasi dan homesick di fase keempat ini. Pada titik ini dia merasa tidak betah untuk lanjut tinggal di Amerika lagi dan pengen sekali pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya waktu terus berlalu dan dia bisa menerima semuanya tentang lingkungan barunya di USA dan tinggal nyaman di sana. Akhirnya, fase kelima pun ia rasakan juga. Nah, ini gambaran singkat tentang seseorang yang mengalami siklus kurva W tersebut yang menggambarkan lika-likunya dalam penyesuaian budaya di Amerika Serikat. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berimajinasi tentang case-case yang lain. Misalnya, tentang pengalaman menjadi mahasiswa baru, mengikuti organisasi kampus, dan kamu punya kasus sendiri yang untuk dibagikan kepada kita mungkin, bisa juga. Coba ceritakan kelima fase yang akan dialami oleh seseorang itu dengan kasus-kasus tersebut. Bisa dari pengalamanmu sendiri atau imajinasimu atau pengalaman orang lain yang kamu kenal. Nah, sebelum ditutup, kita bisa menyimpulkan bahwa penyesuaian budaya ini akan berbeda antar orang ke orang. Ini tergantung dari level faktor-faktor determinan yang tadi telah kita bahas, serta strategi-strategi orang tersebut yang diterapkan dan pengalaman-pengalaman masa lalu dia selama berada dalam lingkungan lintas budaya. Demikianlah materi Cultural Adjustment. Terima kasih sudah menyimak and see you next time.